bacain dongeng ya. Teman-teman yang lain, kita ajak untuk berdongeng bersama. Dengerin dongeng Mama sama Abinaya ya. Selamat mendengarkan. Nah, hari ini kita akan membacakan dongeng. Judulnya apa ya? Teman Sejati. Teman Sejati. Nah, Abinaya, di sebuah hutan, tampak seekor burung pelatu sedang sibuk mematuk di dahan pohon. Rupanya ia sedang mencari makanan berupa hewan-hewan kecil. Namun, alangkah malang nasib pelatuk itu. Saat sedang sibuk mematuk, tiba-tiba salah satu ranting pohon yang sudah lapuk jatuh menimpa dirinya, Abinaya. Aduh, kasihan ya. Aduh, sayapku sakit sekali, erang pelatuk. Ia terluka dan kesakitan. Pelatuk juga tidak bisa bergerak sama sekali. Seorang pencari kayu yang sedang melintas kebetulan melihat pelatuk yang tengah kesakitan itu, dan dia berusaha melepaskan diri. Nah, pencari kayu, tepatnya kayu bakar nih ya Binaya ya. Pencari kayu bakar itu segera menolong si pelatuk. Aku akan mengobatimu dan kau akan segera sembuh, teman, kata pencari kayu bakar itu. Setelah diobati, pelatuk mencoba mengepakkan sayapnya. Ia pun bisa terbang lagi. Abinaya senyum-senyum, pasti merasakan kan gimana bahagianya si pelatuk ketika ada orang yang menawari bahwa ada orang yang akan mengobatinya. Nah, setelah diobati, sekali lagi nih Abinaya, pelatuk mencoba mengepakkan sayapnya. Ia pun bisa terbang lagi. Wah, gimana sih cerita selanjutannya? Nah, pelatuk hinggap di bahu pencari kayu bakar sambil mematuk sebagai tanda terima kasih. Jadi dia mematuk bahu si pencari kayu bakar tadi untuk mengucapkan terima kasih. Nah, pelatuk pun kembali ke sarangnya. Keesokan harinya, pelatuk merasa sudah pulih. Ia kembali mencari makanan, dan keesokannya juga saat hinggap di sebuah dahan, ia melihat pencari kayu bakar yang kemarin menolongnya tengah terjebak di dalam sebuah perangkap rusa milik seorang pemburu. Nah, di dalam kandang kayu yang besar dan kuat itu, tampak sang pencari kayu bakar sedang meronta-ronta dan berusaha untuk keluar dari kandang kayu itu, Abinaya. Tolong keluarkan aku terjebak. Aku sudah berada di sini semalaman. Begitu seru si pencari kayu bakar Abinaya. Ia berusaha memanggil siapa saja yang bisa menyelamatkannya. Sungguh tidak disangka ya. Saat berjalan di tengah hutan, tak sengaja kakinya menginjak tali perangkap rusa yang dipasang oleh pemburu. Akhirnya dia yang kena. Aduh, sayang sekali Abinaya. Nah, sesaat kemudian meluncurlah kandang kayu yang tergantung di pohon dan memerangkapnya. Itu yang terjadi pada si pemburu kayu tadi atau pencari kayu bakar tadi. Aku memang ceroboh. Bagaimana bila aku terjebak di sini selamanya? Aku harus pulang. Keluargaku menungguku di rumah. Sesal pencari kayu bakar dengan suara lemah. Burung pelatuk yang melihat kejadian itu merasa iba. Ia harus menolong laki-laki malang itu. Ia ingin membalas budi orang yang telah mengobati sayapnya yang terluka. Kau tak perlu gelisah, teman. Aku akan menolongmu, ujar pelatuk sambil mengamati bentuk jebakan pemburu dari atas pohon. Abinaya tahu? Tak lama kemudian, Abinaya ya, pelatuk memutuskan untuk mematuki kayu penyangga jebakan. Memang mematuki kayu berukuran besar dan panjang bukanlah pekerjaan yang mudah, ya kan? Abinaya bisa bayangin tuh ya. Tetapi pelatuk akan berusaha keras agar dapat membebaskan laki-laki itu. Lagi pula pelatuk sudah terbiasa mematuki kayu. Nah, tanpa kenal lelah Abinaya ya dan teman-teman semua, jadi pelatuk terus saja mematuki kayu penyangga perangkap tadi. Dan lama-kelamaan salah satu kayu mulai berlubang sehingga mudah untuk dipatahkan. Pelatuk pun melubangi lagi beberapa kayu dan mematahkannya. Dan akhirnya Abinaya, pencari kayu bakar tadi bisa keluar dari perangkap pemburu. Ya.
"Oh, kau rupanya pelatuk," kata pencari kayu bakar. "Terima kasih teman, tanpa pertolonganmu mungkin aku akan terjebak di sini selamanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di suatu hari nanti," ujar pencari kayu bakar itu Abinaya. Nah, pelatuk pun hinggap di bahu pencari kayu bakar. Ia mematuk-matuki bahu laki-laki itu, kemudian terbang untuk mencari makanan. Nah, itu dia ceritanya Abinaya. Jadi, pertemanan antara si pelatuk dan juga laki-laki pencari kayu bakar. Jadi mereka saling tolong menolong, ya, saling membantu. Tadi si pelatuk sayapnya patah, akhirnya diobati dan bisa terbang. Tapi berikutnya si laki-laki pencari kayu bakar terperangkap tidak sengaja dan dibantu akhirnya oleh si pelatuk. Dia bisa keluar dari perangkap itu. Wah, akhirnya mereka saling tolong-menolong ya. Nah, Abinaya dan teman-teman sekalian, kita bisa ambil pesan dari cerita ini. Kira-kira apa, Abinaya? Apa pesannya? Apa pesannya? Apa? Teman-teman di rumah pasti tahu. Bundanya tahu nggak pesannya apa? Nah, pesannya adalah kita semua bila melihat seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, sebisa mungkin kita menolongnya, ya. Jadi mungkin saat ini kita yang menolongnya, tapi mungkin suatu saat kita membutuhkan pertolongan, ya kita harus saling tolong menolong intinya ya. Dan di dalam kehidupan ini, tolong menolong adalah suatu perbuatan yang sangat baik, ya. Itu dia pesannya. Jadi tolong menolong adalah perbuatan yang baik, ya Abinaya ya. Nah, itu dia cerita dongeng hari ini untuk Abinaya. Gembira sekali mengikutinya, ya. Kita juga tentu berharap teman-teman di rumah gembira mendengarkan dongeng ini. Yang mau tidur, biar semangat untuk tidur, istirahat yang baik. So, Abinaya juga istirahat. Gembira sekali ikut. Habis ini istirahat ya. Sekarang say goodbye untuk teman-teman di rumah. Bye-bye. See you on my next story. Bye-bye.